Soal gelar dan keindahan permainan, bolehlah Ajax Amsterdam disebut mengungguli Feyenoord Rotterdam. Salah satu sosok ternama di kalangan kelompok supporter Feyenoord, bernama Denny mengakui hal itu. Namun mengenai dukung-mendukung, Denny berani bertaruh kelompoknya adalah yang terbaik. Utopia Ajax adalah menjadi seperti Feyenoord, kesebelasan sejati dengan pendukung sejati, ujarnya kepada 442. Ajax, kata Denny, adalah kesebelasan para selebritis, media, dan orang-orang yang berpura-pura. Tribun utama mereka memiliki lebih banyak tempat duduk eksekutif dan mewah. Orang-orang datang ke sana, Amsterdam Arena, untuk nampang. Orang-orang datang ke Feyenoord, De Kuip, untuk mendukung kesebelasan mereka, lanjut Denny. Kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kelompok supporter Feyenoord, yang disebut kecoa oleh para pendukung Ajax. De Kuip yang selalu ramai oleh dukungan dan nyanyian adalah hal yang selalu dibanggakan oleh kelompok supporter Feyenoord. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dijelaskan dengan baik oleh Ram Spy, dalam bukunya yang berjudul Understanding Football Hooliganism, A Comparison of Six Western European Football Clubs. Laga Ajax vs Feyenoord menjadi laga dengan tradisi kekerasan yang sampai berdarah dan mematikan dalam sepak bola Belanda. Dan inilah laga yang dijuluki The Classickers. Menurut Spy, inti kelompok hooligan Feyenoord berisi dua segmen tersendiri, yang tua dan yang muda. Kelompok berisi orang-orang yang lebih tua dikenal dengan nama Sport Club Feyenoord SCF. Segmentasi tua dan muda juga dikenal dengan segmentasi pra-Beverwijk dan pasca-Beverwijk. Sekarang ini, SCF bukan hanya berisikan mereka yang sudah mulai mendukung Feyenoord pra-Beverwijk. Segmentasi kini dibedakan menjadi Vak S dan Vak G. Kedua kelompok ini berada di tribun berbeda di belakang kedua gawang di De Kuip. Vak S adalah tempat penggemblengan para supporter muda. Vak G, sementara itu, berisi orang-orang tangguh yang berpengalaman dalam kekerasan antar kelompok supporter. Tak sulit mengenali SCF. Biasanya, mereka memiliki tato di bagian sebelah dalam di tangan kanan mereka. Kultur mendukung kesebelasan Feyenoord di Rotterdam lahir beriringan dengan pembentukan kesebelasan sepak bola bernama Wilhelmina di distrik Feyenoord di kota Rotterdam. Wilhelmina kemudian berganti nama jadi Feyenoord. Kebanyakan pendukung Feyenoord datang dari kelas pekerja. Distrik Feyenoord, bagaimanapun, memang distrik pekerja. Lagi pula, Rotterdam memang kota industri. Kultur rekreasi menonton pertandingan dan mendukung Feyenoord perlahan menjadi subkultur hooliganisme, yang dimulai pada tahun 1974. Leg kedua final Piala UEFA antara tuan rumah Feyenoord dan Tottenham Hotspur diwarnai kerusuhan saat turun minum. Para supporter Tottenham menyerang supporter tuan rumah. Feyenoord melawan untuk membela diri. Lebih dari 200 orang terluka. Sebelumnya, tak pernah pihak kesebelasan mencatat perilaku semacam ini dari para pendukungnya. Namun Tottenham memicu sesuatu yang hingga kini sulit dihentikan. Setelah tawuran dengan Tottenham, kelompok supporter Feyenoord lebih sering terlibat kerusuhan antar kelompok supporter. SCF merusak fasilitas Bayarena karena pihak keamanan meminta mereka untuk tetap tinggal di stadion hingga semua pendukung Leverkusen meninggalkan lokasi. Di dalam kota Feyenoord sendiri, SCF memiliki perselisihan dengan kelompok pendukung Sparta Rotterdam. Sparta menyanjung Ajax sebagai people club yang sebenarnya. Sebagai gantinya, Ajax selalu memandang Sparta sebagai kesebelasan Rotterdam yang sebenarnya. Namun bukan berarti SCF tak punya kawan. Satu kesebelasan lain kota Rotterdam, Excelsior, adalah teman mereka.